Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya ingin melanjutkan tentang presentasi dari kelompok 4. Karena kelompok saya terdiri dari 2 orang, maka yang ketiga agar lebih mudah dipahami dan lebih detail lagi dari materi sebelumnya, di mana ada perangkat keprofesionalan guru. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi tersebut. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan perangkat pembelajaran? Nah, perangkat pembelajaran adalah kumpulan instrumen atau alat yang akan digunakan dalam aktivitas belajar yang terdiri dari media, alat, dan bahan dan panduan. Penjelasan lain dari perangkat pembelajaran adalah fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas pembelajaran pada siswa di ruang kelas. Jadi guru harus memiliki sebuah pegangan. Bisa jadi itu buku panduan, bisa jadi itu adalah bahan-bahan kita untuk memberikan materi, bisa LKS, soal-soal atau apapun. Itu semua ada di perangkat keprofesionalan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Dan di sini seorang guru pada perangkat pembelajaran itu mempunyai misi agar segala aktivitas guru dalam pembelajaran bisa lebih efisien dan memahami serta sukses. Terdapat beberapa perangkat pembelajaran yang bisa disiapkan agar pembelajaran bisa terlaksana dengan maksimal atau dengan lancar. Yang pertama yaitu silabus. Apa yang dimaksud dengan silabus? Silabus merupakan perangkat pembelajaran yang di dalamnya terdiri dari kompetensi dasar, terdiri dari ada sumber belajar, standar kompetensi, manajemen waktu, dan indikator tujuan yang harus diraih oleh siswa. Dan di dalam elemen silabus itu terdapat batasan dan misi materi pembelajaran yang akan disajikan kepada siswa. Ada tujuan dan sasaran dari suatu materi pembelajaran, keterampilan yang harus diraih oleh siswa pada setiap mata pelajaran yang disajikan, rancangan poin konsep materi yang diberikan kepada siswa, kegiatan dan referensi belajar yang memudahkan dan menjadi penyokong kesuksesan dalam aktivitas pembelajaran. Yang kedua adalah RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu adalah tahapan yang harus dilalui oleh guru pada aktivitas pembelajaran kepada siswa. RPP ini terdiri dari metode, model, instrumen penilaian, dan pelaksanaan, dan di situ terdapat evaluasi. Komponen yang terdapat pada RPP ini adalah memiliki indikator, ada kompetensi dasar dan standar kompetensi, skenario pembelajaran, model pembelajaran, LKS, ada pokok pembahasan, pengukuran hasil belajar, sumber dan sarana media, fasilitas dan pembelajaran atau kalender akademik. Yang ketiga yaitu manajemen waktu untuk aktivitas belajar mengajar siswa selama 1 tahun ajaran. Di dalamnya terdiri dari manajemen waktu pembelajaran seperti UAS, UTS, tahun ajaran, minggu belajar efektif, dan hari libur. Yang keempat adalah prota. Nah, ini adalah komponen yang penting, adalah singkatan dari program tahunan yang berguna untuk mengetahui batasan dari sebuah materi yang telah ditetapkan sebelum di dalam tabel program tahunan. Prota terdiri dari informasi materi pelajaran dalam rentang 1 tahun pembelajaran, dan dalam 1 tahun terdiri atas 2 semester, dan prota disebut berlandaskan program semester tersebut. Yang kelima adalah promes. Promes adalah program semester. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan program semester? Yaitu sesuatu yang berguna untuk mendeskripsikan pemberian materi dalam rentang waktu 1 semester, berlandaskan kompetensi dasar dari standar kompetensi yang sudah dibuat di standar isi. Ada juga RPE atau rincian pekan efektif.
pada manajemen waktu yang efektif pada saat tahun ajaran dilaksanakan. Jadi dalam membuat RPE, guru harus mengacu pada kalender pendidikan atau kalender akademik yang telah disusun. RPE juga berfungsi untuk panduan guru ketika menetapkan hari efektif dalam aktivitas belajar mengajar. Ada buku absen, yaitu buku yang memuat nama lengkap siswa pada satu kelas. Kegunaan dari buku absen yaitu untuk memantau kedatangan siswa di kelas. Ada misalnya siswa itu hadir, izin, sakit, bahkan bolos atau alasan. Selanjutnya adalah buku jurnal. Buku jurnal merupakan buku yang memuat tentang catatan sikap siswa pada saat aktivitas pembelajaran dilakukan, dan catatan tersebut mulai dari sikap, tanggung jawab, kerja kelompok, aturan, dan lain-lain. Ada buku penilaian yang berfungsi untuk mencatat segala informasi dari hasil evaluasi dari siswa. Ada bank soal. Bank soal seperti namanya bank soal, yaitu buku yang terdiri dari himpunan soal yang nantinya diberikan kepada siswa untuk pengembangan daya pikir atau pola pikir dan menyelesaikan masalah pada aktivitas pembelajaran. Ada bundle portofolio. Kita sering menyebutnya yaitu clipping, yang merupakan kumpulan tugas yang dikerjakan peserta didik. Bundle portofolio berguna untuk mengawasi setiap perangkat yang meningkatkan siswa dalam aktivitas pembelajaran. Ini berguna agar siswa bisa mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Dengan bundle ini, guru bisa mengetahui cara yang baik untuk mengembangkan kemampuan siswa dan bisa memutuskan metode atau model apa yang harus dilaksanakan oleh seorang guru. Ada e-media, yaitu ketika pelaksanaan dan presentasi pembelajaran dimulai. E-media yaitu satu elemen yang penting dalam kesuksesan pembelajaran. Kepuasan dalam memilih media mana yang cocok untuk siswa adalah sebuah tantangan bagi guru dalam mengasah daya analisa dan kreativitasnya. Terima kasih. Tadi saya kelompok 3, ini kelompok 4. Di sini saya mengambil dari beberapa sumber untuk materi dan media atau alat presentasi kami yang diambil dari menjadi guru profesional, yaitu sama menjadi guru profesional, strategi meningkatkan kualifikasi dan kualitas guru di era global, dan etika profesi keguruan, dan standar kompetensi dan sertifikasi guru. Di sini bisa dilihat di daftar pustaka makalah dari kelompok kami. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dari kelompok 4 maupun kekurangan, karena di sini kita masih belajar sebagai seorang guru, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.